Amsal 7 ayatnya, Amsal 17 ayat 17, dengar apa kata pada Bapak Wali Kota, Engkau akan ya Tuhan memberkati sehingga dapat mensejahterakan masyarakat ya Tuhan yang ada di kota itu. Nama Tuhan Yesus Kristus berkibar dan ada ya Tuhan untuk kota itu melalui ya Tuhan Bapak Wali Kota, seluruh jajarannya, seluruh ya Tuhan wilayah yang ada di kecamatan serta seluruh ya Tuhan kelurahan ada di dalam tangan-Mu, tangan kekuatan kuasa-Mu. Berkati kota Bitung, jaga dengan keamanan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh ya Tuhan bapak-bapak gereja, denominasi apapun juga, biarkan lebih ya. Haleluya, haleluya, semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dipersilakan. Kami juga di sini Bapak Blem oleh hadir di kesempatan ini yang saya hormati, bahkan semua pelayan GBI Kingdom Vision dan juga semua jemaat yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya mewakili Gereja Bethel Indonesia. Sebetulnya tadi Bapak Ketua sudah menyampaikan firman yang kami hormati dan kasihi PD GBI Sulut Gorontalo, Bapak Pendeta Vero de Tunas Testehan beserta dengan pengurus BPD lainnya. Yang kami hormati Pendeta Wan Winawoda, Gembala GBI yang juga adalah sekretaris BPD GBI Sulawesi Utara Gorontalo, Ibu Gembala Ibu Pendeta Francisca Winawoda Kampe. Yang kami hormati juga Ketua PPW GBI Bitung Pak Pendeta Dikson Kanalong STH beserta dengan pengurus DPW yang hadir serta seluruh gembala yang hadir. Yang kami hormati Ketua Daerah GPDSI Sulut Pendeta Heri Winawoda, seluruh pejabat GBI, seluruh gembala-gembala sidang dari daerah pelayanan Sulawesi Utara dan pendeta-pendeta yang dari Kota Mambagu, Manado, Bolmong, Sapa, Manado yang hadir juga. Yang kami hormati Ketua JDS dan JDW yang diwakili oleh Sekretaris Umum Ibu Diaken Desi Theo, gereja-gereja mitra Persekutuan Doa yang bermitra dengan GBI KIF yang hadir, kepala seluruh keluarga yang dari Telaut Manado Bitung yang hadir juga, seluruh majelis pekerja pengerja lengkap GBI Kingdom, Bapak Asisten 3 Bapak Beni Lonto yang hadir, Kepala Bagian Kesra Pak Pendeta Robi Kawengian, Camat Maesra, serta Lurah Pakadaudan, para gembala pendeta dan Tuhan, panitia pentadisan, gedung gereja, Bapak Ibu Jemaat GBI Kingdom Vision, undangan yang dikasihi. Puji syukur kepada Tuhan untuk segala waktu yang telah diberikan kepada kita, sehingga Dia memberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama menikmati kasih karunia Tuhan. Untuk itu selalu kami harus menyampaikan terpuji nama Tuhan untuk setiap waktu yang diberikan kepada kita. Ada tapi kawan-kawan lihat di sini sebenarnya satu-satu kalau mau sebut mereka banyak sih, dari Pak Tulio, di GC ini, Senduk Hendrik ini, sampai tua-tua. Mereka sering bertemu dengan saya beberapa kali dalam rangka untuk berdiskusi tentang kota ini. Dan ternyata memang benar-benar kita mendapatkan sesuatu yang indah dan baik ketika kita harus bertugas berjaga untuk kota ini. Tapi sebelum saya lanjut mesti disapa Andrew. Shalom. Damai di hati. Ketika pertama menjadi wali kota, hal yang paling utama yang harus kami lakukan adalah bagaimana melihat duit dulu. Ada duit nggak orang di kota? Kita ajak semua teman-teman ASN tolong berdoa supaya kita masuk dulu. Ada beberapa pintu yang kemudian masih terkunci, tapi karena doa-doa kita terbuka semua. Kalau bapak-bapak melihat, memang ada banyak kegiatan yang diselenggarakan di situ. Dari kegiatan seluruh denominasi gereja, agama juga yang lain kami bisa melaksanakan. Semua karena ada ketersediaan dana. Tanpa dana kita tidak bisa berbuat. Tapi bukan soal duit, apa yang harus kita kerjakan, ide, dan kemudian ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Tanpa itu semua tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kemudian ketika Bapak Mon Winawoda bilang bahwa kita hadir di gereja ini masih dari Bali, peresmian. Waktu Pak Herdi saya anak mau kawin toh,
diulang juga setiap pertemuan. Jadi kita bilang Pak Ade, coba pastikan betul kita hadir, karena jadwal yang menentukan. Tapi semua bukan jadwal, tapi kalau cinta kasih Tuhan yang menghantar, kemudian kita bisa hadir. Mau menuju kemari ke sini, tadi teman bagian protokol bilang Pak sampai jam 3 Pak, karena jam selanjutnya mau ke jadwal padat di luar. Ada mau kasih terima di bahan pangan dalam rangka apa yang Pak Pendeta. Tadi sebenarnya materi pemerintahan sudah dibor oleh Pak Tunas tadi, sehingga sudah tuntas. Kita nggak tahu bicara apa lagi. Bicara tentang kedaulatan pangan, sekarang kan lagi populer dengan kedaulatan pangan, bukan lagi ketahanan pangan. Bedanya cuma di sisi ketersediaan, apakah tersedia sendiri atau disuplai oleh orang lain. Tidak boleh lagi yang disuplai oleh orang lain, karena kalau orang lain juga lagi butuh, kita sama-sama butuh, kita terperangkap kepada kebutuhan orang lain, maka kita harus berdaulat. Nah, kami harus memulai yang namanya kedaulatan pangan ini. Akan lebih kuat kalau para hamba Tuhan mengingatkan. Sama seperti program vaksin yang kemudian harus kita minta tolong para hamba Tuhan untuk ikut terlibat mendorong kepada jemaat agar mereka mau bersama-sama juga vaksin. Soal kebenaran, soal hasil, kita mau dikatakan itu Indonesia paling tinggi vaksinnya di dunia. Indonesia paling kuat di dunia saat ini, tadi sudah dikotbahkan oleh Pak Pendeta. Itu tandanya memang semua apa yang dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah wakil Allah. Itu tuntas juga di Alkitab, karena apa yang tertulis di Alkitab pasti akan digenapi. Kalau itu digenapi saudara-saudara dan kepercayaan itu ada pada kita, maka saya tadi dengar Pak Pendeta bilang, iya kan, new normal ini zaman baru juga ternyata sudah tercatat di Alkitab. Kenapa kita tidak mau melakukannya? Kita tinggal runut. Bagaimana merunutnya agar ini benar-benar bisa terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara tahu sendiri, saya terpilih sebagai ketua Prekom Bapak. Harus membantu juga pelayanan di 1053 jemaat. Sebagai wali kota harus ambil waktu di 174 wilayah. Semua meminta. Jadi mulai hari Jumat 1 kita sudah di Tondano, Amura, tidur di sana. Karena kalau balik besar dari itu, ya mampu 4 jam. Sudah keliling Sulawesi Utara. Hingga hari ini baru hampir 2 bulan, sudah hampir kita cek Cipedor sudah 60 Pak Tampak terpilih. Kemarin 3 Tampak dari Atet, dari Tinor Manado. Atet Tinor Manado. Kita kalau orang sering bertanya, Pak Wali tidak capek? Ya siapa manusia tidak pernah capek? Tuhan saja pernah capek. Tapi kalau kita melayani dengan sukacita tidak pernah akan capek. Karena itulah kemudian yang kemudian pendeta mau arahkan tadi sebenarnya ini cocok dengan kami, bahwa antara state, ya, antara negara, ekonomi, dan gereja, church, ini satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Janganlah cuma, karena semua ada dalam ruang politik. Ada banyak orang bilang jangan gereja campur aduk dengan politik. Padahal yang atur-atur undang-undang tata negara di Indonesia itu orang politik. Yang kasih keluar produk itu sama. Yang bilang harus vaksin, politik. Kalau mau bilang gereja tidak boleh berpolitik, maka dia akan jauh dan makin menjauh, dan pada akhirnya tidak bisa ketemu. Kalau dia makin jauh, maka kita ada jarak paling besar, maka kita makin. Maka sekarang harus datang dengan kebersamaan, sama-sama lah kita. Seperti yang sering kami sampaikan, kalau kita lagi menuntaskan tentang BPJS Kesehatan, mari kita dibantu pemerintah. Jangan bilang Pak kasih gaji juga betul. Berarti beda-beda. Masih menganggap bahwa tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab gereja berbeda. Masih ada jarak. Tapi kalau tanggung jawab kita sama-sama, hasilnya adalah sudah dihitung daerah yang paling tinggi BPJS Kesehatan. Di Sulawesi, bukan cuma di Sulawesi Utara. Karena kita dari 250.000 penduduk, sudah hampir 95% ter-BPJS kan. Terdata dengan resmi, datanya clear, komplit, dan sehingga orang dihitung. Ini nggak mau yang dari daerah lain. Tuh. Sekarang sudah ada BPJS Kesehatan. Kalau ditanya, jadi hampir semua ada BPJS Kesehatan. Dulu kan saya pernah cerita pengalaman sebagai yang kemudian menderita sekali mendengar mereka minta tolong Pak. Tanggal 22 Desember datang di rumah minta tolong mesti keluar istri di rumah sakit Melayang. Tidak ada duit Pak. Saya tanya berapa mas bayar? Dia bilang Pak 25 juta. Pakai wali kota, mulai keluar apa dikejar? Cari jalan teman-teman. Dia bilang boleh Pak asal kasih pinjam saya kasih titip 1 juta. Itu kan kalau 1 juta kecil. Jadi wali kota urusan pertama yang kita harus selesaikan tentang BPJS Kesehatan yang kelas 3. Yang kelas 2 dan kelas 1 itu kan rata-rata orang ada duit. Rata-rata itu dibiayai oleh
perusahaan atau pemerintah. Tapi yang kelas 3 ke bawah yang mandiri ini tanggung sendiri. Nah itu yang kemudian mereka pernah terjebak karena orang politik waktu itu. Kan waktu membuat kampanye waktu itu orang politik daftar. Mereka sudah terdaftar semua dengan modal 25.000. Setelah mereka melanjutkan tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada uang lagi 125.000 untuk 5 kepala keluarga dalam satu keluarga. Urusan ini kami ambil alih sebagai pemerintah, dibiayai oleh pemerintah. Sekarang mereka yang masih bertanya, Pak, yang berhutang ini bagaimana? Yang berhutang ini kita minta cicil dibayar oleh perusahaan-perusahaan. Minta tolong ada yang bayar 100 kepala punya, 200 kepala punya, sampai ada yang bersanggup untuk 1.000 kepala punya. Biar tidak pikirkan lagi masih ada utang. Semua sudah berjalan ke depan. Kita harus selesaikan. Kalau kita memiliki BPJS Kesehatan, maka sudah pasti semua kita akan tenang. Plus tambah di BPJS Tenaga Kerja bagi yang tukang naik kelapa, tukang ojek, ya tuh, pembantu rumah tangga. Sehingga bukan soal berapa besar asuransi kalau dia sudah kembali kepada rumah bapak, ya tuh. Tapi betapa besar kita punya tanggung jawab untuk mereka yang kemudian harus diurus. Maka praktis kami berpikir harus mengurus mereka dari sejak lahir sampai mereka kembali kepada rumah bapak. Ini konsep yang kemudian masih, walaupun masih amburadul, tapi kita sementara menata perlahan tapi pasti dengan doa-doa dari para gembala sekalian, ini pasti akan berhasil. Ini bukan sesuatu yang dianggap tidak bisa. Saya bilang tidak ada di mata Tuhan yang tidak bisa. Maka semua teman-teman, para pejabat, mari kita kerjakan dengan cinta, menjauhkan kebencian. Kalau sudah kita kerjakan dengan cinta, Tuhan akan berkati kota kita sesuai dengan Mazmur dia bilang toh, maka berkat Allah diarahkan ke kota itu. Kalau hidup rukun dan damai, berkat Allah diarahkan ke kota itu. Nah ini yang kemudian harus kita pegang. Janji yang sudah diberikan kepada kita pasti akan digenapi. Cuman yang sulit kepada kita tidak mau hidup rukun dan damai. Makanya hidup rukun dan damai waktu mereka angkat Pak Ketua kepada saya sebagai Bapak Moderasi Beragama, satu permintaan kita bilang pada orang semua nih, pendeta, imam, kita bilang satu ya, betul-betul mengangkat Bapak Moderasi Beragama. Jangan cuma simbol penghargaan. Kalau cuma simbol itu kita sebanyak gelar. Di Indonesia kita ketua, salah satu ketua PIKI Pak. Di Indonesia salah satu ketua di nasional pengurus GMKI. Jadi kalau level nasional, di level gereja sudah masuk di Sulut kita banyak ketua. Tapi kalau cuma gelar-gelar itu so pasti itu. Yang pokok kita mau tindakan. Pas bertanya dia bilang apa dampak mau? Cuma satu, aku mau dengar. Kalau aku dengar apa yang kami bilang, mau. Kalau enggak, besok dianggap gelar itu juga apa-apa. Karena apa arti buah gelar yang diberikan, kemudian apa arti orang mengangkat kepala, apa arti orang mengangkat ketua, kemudian orang yang atur. Ketua tidak bisa mengatur. Pemerintah kan dibilang orang menadil, dia bilang pemerintah. Artinya Pak Atur. Kalau pemerintah sudah mulai Pak Atur, mengatur supaya menata menjadi bagus. Nah, Pak Mon terlibat di dalamnya. Karena itu karena Pak Mon terlibat di dalamnya dalam rangka menata ini kota menjadi kota digital. Berkali-kali kami berdiskusi dengan Pak Mon, apa artinya kemudian yang harus jual untuk kota kita yang lebih bagus lagi. Semua itu sia-sia adanya tanpa kekuatan doa. Karena itu setiap kali kita harus berdoa. Kalau sudah hujan datang, wali kota cuma masuk kamar berdoa ke Tuhan yang akan tepi kota ini yang sampai presiden orang kena. Walaupun memang perlu secara teknis ya tak? Untuk kemudian dibenahi agar kemudian banjirnya bisa hilang. Karena kalau saya ada kegiatan akal sehat manusia yang tidak pernah cukup, saya bilang. Ya toh, bikin di sini, bobol di sini, bikin di sini, bobol di sini. Di mana dari negara ini tidak pernah ada bencana? Semua negara pernah ada bencana. Ya, tapi ketika bencana ini karena Tuhan bertakhta di atas badai, maka kita minta Tuhan keserendah tuh badai itu. Lalu karena dia bertakhta di atasnya. Oleh karena itu semua apa yang akan kita lakukan, pentingnya adalah bagaimana kita berdoa. Betapa doa. Nah, terima kasih kalau sudah menara doa di atas. Mudah-mudahan wali kota bisa datang berdoa bersama kita. Pendeta kita kan lalu dari Cina. Kita masih cerita ini. Kemudian di profesor bilang begini kita. Indonesia negara beragama. Saya dengan bangga bilang, oh kami negara beragama. Ini saya cerita juga ke teman-teman agama yang lain. Kemudian dia bilang begini ke kita. Kenapa Indonesia agama berkelahi? Waktu itu saya langsung malu. Iya, oh iya, kami negara beragama.
Dia bilang, kenapa Indonesia negara beragama berkelahi? Pesannya dia mau sampaikan, kami tidak beragama. Bagaimana cara kami yang tidak beragama ini akan beragama? Kalau seandainya agama berkelahi, itu yang menjadi pesan di internal Tuhan. Katanya orang Kristen persaudaraan sejati. Tapi kenapa kami tidak bisa bersaudara? Makanya kemarin sudah mulai kami menyampaikan, Bapak Gubernur sudah panggil kepada kami, coba ngana kumpul semua orang tuh ketua-ketua pria pembangsa semua, kemudian bicara baik-baik semua, bagaimana orang bisa bersatu tentang kekristenan ini untuk orang pakai dalam rangka memuliakan Tuhan di Provinsi Sulawesi Utara. Karena kalau orang masih sibuk dengan dogma masing-masing, masih sibuk dengan perbedaan organisasi masing-masing, kita tidak pernah memancarkan tentang yang namanya persaudaraan yang sejati, kekristenan. Orang tidak pernah melihat kekristenan ini seperti jemaat mula-mula di Antioquia. Mereka hidup bersama-sama, mereka sehidup semati, memberi, saling menolong dan menopang. Semua ada pada orang. Dan makanya itu kemudian pendeta kami berharap semua mereka hidup ramai dan kemudian menyelesaikan persoalan ini. Terima kasih semua yang berdoa. Terima kasih, kami cuma punya harapan kekristenan kita di Sulawesi Utara ini dapat bersatu, bukan karena perbedaan organisasi yang kita miliki, tapi benar-benar orang mau memuliakan nama Tuhan, agar kota kita, pendeta bilang tadi, kalau lihat di data bencana, kota kita ini masuk level 5. Tahu tuh bilang level 5, daerah bencana tertinggi. Betul, benar apa pendeta bilang. Tiap hari kalau lihat kalau pergi di badan penanggulangan bencana nasional ada DP peta satelit di Bitung itu ada. Kalau jadi perlu takut. Tiap hari ada gempa bumi di Bitung ini. Tapi karena skalanya kecil, nyata. Tapi kalau mau skala besar, bakal aja terus. Oleh karena itu prinsipnya, terima kasih semua materi yang diungkapkan tadi di tempat ini. Saya simak dan saya ikuti alur pikirnya, kemudian alur Tuhan, dan kemudian akhirnya satu kata kunci, orang berdoa bersama-sama. Kalau orang berdoa bersama-sama, pasti kota kita akan sejahtera. Dari kota inilah akan terpancar Injil ke Indonesia. Ya, dan jangan pernah takut ragu soal segala sesuatu seperti yang Pak Monda laporkan dari panitia. Ada Kabak Kesra 2023, jangan lupa Kabak sampai sana. Dia kok tukang atur tuh. Jadi jangan sampai lupa aturakan DP muka itu mesti serapi tuh sepeda pelerat. Ternyata kita kalau tuh biasa belepotan jalan tuh, DP teknik satu cuma beli aja tuh cat hitam black dove koncer sama dari kantor wali kota. Jadi bawa boleh rapi padahal cukup rendah kamuflase dengan cat hitam. Aspal kan kok kamuflase karena kalau bekas-bekas beton di awal di muka tidak terlalu rapi. Tapi kalau beli cat dove hitam kalau cat itu, jadi langsung rapi dan kelihatan bagus. Nanti DP bis. Kalau mau aspal baru kan nanti tahun 2023 terlalu lama. Tetapi kalau dia diatur dulu sedikit pasti bisa. Lain-lain yang di tanah nanti Pak Pendeta Robi, Pak Mon, kalau nyana daun pelaporan yang Pak Mon dari akan kasih kunci supaya orang sudah terima insentif. Karena Pak Mon dari rencana bikin supaya itu para gembala, para hamba Tuhan sudah sibuk bikin laporan. Karena rupanya itu laporan kalau nanya Pak belum bayar 2 bulan, sudah insentif. Nah, ternyata setelah berita belum bikin laporan, orang belum bikin laporan. Nah, laporan ini yang jadi hambatan Pak Gembala. Bagaimana sekarang dong foto cik langsung tak connect laporan. Saya itu Pak Bobi ini Bapak Mon supaya mesti selesai. Kan laporan kurang mau ambil karena setaling satu kali tak kasihan orang kan. Kalau kurang di smartphone balik kamu bikin laporan untuk terima insentif. Tapi kalau dia setak foto, kalau dia langsung setak connect, nah sudah, laporan itu. Ya mudah-mudahan ada peningkatan. Makin banyak doa, dia berkat, meningkat, PAD kita meningkat, pendapatan kita meningkat, tidak akan menutup kemungkinan. Sehingga paling tidak basicnya sudah lebih bagus dari daerah manapun di Indonesia. Sehingga tanggung jawab kita bisa langsung pergi ke daerah-daerah yang masih kurang para gembala. Dari sini diatur perjalanannya, mereka semua bisa dibicarakan dengan Kabak Kesra bagaimana caranya, tapi dalam bentuk kegiatan. Nah, kegiatan ini yang sementara kita pikirkan bagaimana bisa terbungkus agar kemudian tidak menjadi masalah dalam rangka pertanggungjawaban daripada anggaran ini. Kan malu kalau pendeta ada bebannya.
cuma gara-gara tuh 500.000 kok dapat pagi. Tapi kalau dia teratur dengan rapi, dipertanggungjawabkan yang jelas, nanti kemudian dijawab kalau ada pertanyaan, ini Pak untuk doa bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Kegiatannya doa. Nah, kegiatan doa ini yang kemudian akan berbuah yang baik bagi bangsa ini. 2024 tahun politik, mulai 2023 sudah mulai panas. Tapi doa-doa kita berharap tidak ada panas. Nah, Indonesia akan menyelesaikan masa ini keluar. 2019 saja bisa keluar, sampai 2020, 2021, apalagi tentang 2024. Akan datang pemimpin yang kemudian akan melanjutkan yang kemudian benar pilihan Tuhan. Dan itu saya percaya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Shalom. Pak Pendeta, sambil kita mau minta izin Ketua, kita semua langsung ke kedaulatan pangan, ke petani dan tumbuh di sana. Tidak apa-apa, kita senang sekali bisa ikut. Warna merah untuk Bapak Wali Kota Bitung, selendang doa khusus dari Israel. Dan selanjutnya untuk yang warna biru untuk Bapak Pendeta Vero. Ini juga asli dari Israel. Ya, mari sekali lagi beri tepuk tangan dan mengundang kepada seluruh Tuhan, bahwa dari tempat ini Tuhan kami mengangkat hati berseru kepada Engkau, biarlah perlindungan-Mu atas kota ini Tuhan terus Engkau kerjakan. Berilah hikmat kepada hamba Pak Wali Kota Tuhan, dia memimpin, mengatur, menata Tuhan kota ini, sehingga kota ini Tuhan Yesus aman, tentram, damai, berkelimpahan Tuhan. Di masa sukar pun Tuhan kami tetap mendapatkan pemeliharaan dari tangan Tuhan. Biar atas kota ini Tuhan dikenal oleh bangsa-bangsa bahwa di kota ini nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan, nama Yesus ditinggikan. Dan di kota ini Tuhan Yesus lahir pemimpin-pemimpin untuk Sulawesi Utara, untuk bangsa ini, untuk dunia ini Tuhan. Bahwa Tuhan dari tempat ini Tuhan, hati kami Tuhan, kami di hadapan mesbah-Mu Tuhan, bahwa kuasa darah Yesus Kristus telah Engkau nyatakan Tuhan bagi kami di tempat ini. Terima kasih untuk persetujuan siang sore hari ini di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, Engkau terus menuntun Tuhan, memberikan Tuhan Yesus sukacita, memberikan kekuatan kesehatan khusus kepada Pak Wali di dalam Tuhan aktivitas Tuhan setiap saat sebagai hamba Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan berjalan terus bersama hamba ini Tuhan, kemanapun melangkah. Kami percaya ada rencana-Mu Tuhan yang Engkau sudah tetapkan Tuhan Yesus bagi hamba Bapak Wali Kota untuk masa yang sangat. Terima kasih Tuhan. Kami berdiri dari tempat ini, Tuhan Yesus. Kami mengucapkan kepada Engkau semuanya jadi di dalam nama Bapa, Putra, Yesus Kristus, di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Sudah hamba Tuhan